selamat pagi teman-temanku, jalan rame. Saya berada di Cangkrep nih teman. Saya mau napak tilas di daerah Puntuk. Mungkin teman-teman yang dari Purworejo yang seusia saya dan kakak-kakak dari saya, mungkin adik juga masih ingat dengan yang namanya Puntuk. Puntuk itu tempat lokasi kemah kita zaman dulu teman-teman, waktu kita masih sekolah. Sekarang sudah menjadi seperti apa ya? Kalau dulu kita bisa bayangin teman-teman, kita kalau mau ke lokasi perkemahan itu harus nyebrang Sungai Bogowonto. Kemudian tempatnya juga seperti hutan. Pokoknya masih seperti itulah. Sekarang teman-teman mungkin yang sudah tidak berada di Purworejo, yang usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas, bisa bernostalgia melihat bagaimana situasi Puntuk ya. Yuk ikuti terus perjalanan saya yuk. Ini saya stay di Cangkrep teman-teman. Jadi sebelum lampu merah nanti lanjut ya. Saya sampai di lampu merah Cangkrep nih teman-teman. Jalannya ramai sekali. Saya sengaja lewat jalur utama nih teman-teman. Sebetulnya ada jalan lain yang tetap menyeberangi Sungai Bogowonto, tetapi sudah ada jembatannya teman-teman. Ini lampu merah, kalau ke kanan saya mau ke Puntuk, kalau ke kiri ini mau ke Kali Kesing dan lain-lain. Kalau yang lurus itu bisa sampai Boro, bisa sampai. Saya yang ke kanan nih teman-teman. Yuk ikuti terus perjalanan saya ya. Ini sudah jalan menuju arah Puntuk. Ini jalur utama teman-teman. Ada 2 jalur. Saya lewat sini karena lebih mudah juga. Walaupun yang lewat sana juga lebih mudah. Nanti kapan-kapan saya akan lewatkan yang menyeberangi Sungai Bogowonto lewat jembatan ya teman-teman. Sementara saya lewat sini dulu. Saya hanya ingin menunjukkan sekarang situasi dan kondisi Puntuk itu bagaimana. Saya tidak akan cerita dulu, nanti teman-teman bisa melihat lebih dulu. Saya sendirian nih teman-teman. Jalan sendiri, cari sehat. Nggak apa-apa, besok dengan teman-teman. Sekarang jalan ini sudah ramai teman-teman. Kalau dulu sepi sekali dan belum jalan aspal seperti ini. Sekarang sudah ada perumahan, kanan kiri rumah. Sudah banyak penduduk yang tinggal di sini. Semakin maju kota Purworejo, kotaku. Tetap hijau di mana-mana. Langitnya cerah nih teman-teman. Matahari bersinar cukup cerah. Padahal tadi malam hujan deras sekali. Tuh teman-teman lihat. Sudah banyak perumahan teman-teman tuh. Di depan sini perumahan juga. Ini namanya. Tuh. Perum Korpri Cangkrep Lor nih teman-teman. Tuh. Sudah ada perumahan. Hebat kan? Jalan Pendawa dulu. Ya ampun. Seperti nggak ada rumah di sini teman-teman. Ternyata waktu berlalu dengan cepat sekali. Sudah ada masjid yang bagus juga di sini. Ada sanggar busana. Rumah juga sudah bagus-bagus teman di sini. Itu berarti perekonomian di Indonesia cukup maju, taraf hidup masyarakat juga maju. Disyukuri ya teman-teman, Indonesia tetap maju.
Jalan tetap asrian teman-teman, banyak pepohonan juga. Walaupun ada panas, tapi juga ada rindangnya. Ada yang jual ikan lele dan nila. Mungkin punya kolam sendiri di belakang. Memang cocok sih daerah sini untuk bikin kolam-kolam ikan teman-teman. Ada warung-warung sayuran. Pokoknya jangan takut untuk tinggal di tempat ini. Kalau bagi teman-teman yang seusia saya atau lebih, jangan membayangkan Puntuk itu seperti dulu ya teman-teman. Puntuk yang sekarang itu sungguh sangat berbeda situasi dan kondisinya. Nanti teman-teman bisa menyaksikan sendiri dan pasti akan wow ya. Saya nanti berangkatnya akan lewat jalan yang panjang. Nah, berpulangnya baru saya akan potong kompas karena ada 2 jalur untuk pulang. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Banyak ditanamin kacang di sini teman-teman, ladangnya itu. Tuh teman-teman bisa lihat pemandangan hijau di mana-mana kan. Pohon-pohon pisang, sawah-sawah juga masih tetap banyak, rumah-rumah yang sudah bagus-bagus. Tuh sawahnya pun tetap ada, walaupun mungkin lama-lama nanti habis dibangun rumah semuanya. Tuh pemandangannya hijau cerah, dihiasi bunga-bunga cantik di pinggir jalan. Di belakangnya pohon tomat dan pohon cabai teman-teman. Tuh masih stay di jalan. Semangat, lanjut terus, sehat, semangat. Nih pohon pisang ya teman-teman, buahnya tuh panjang sekali, pisang Ambon ini. Tuh, wih, tuh teman-teman, tanahnya subur sekali. Ya ampun, ini sudah sampai matang-matang seperti ini, nggak dipetik. Tuh loh teman-teman, sayang sekali. Ini kebun pohon rambutan nih teman-teman. Biasanya kalau pas berbuah di sini, daerah sini banyak sekali rambutannya. Cuma kali ini memang tidak musimnya rambutan ya teman-teman. Di depan itu juga ada perumahan Puri Persada. Ini sudah ada lagi kantor perumahan Mutiara Garden. Banyak perumahan-perumahan sekarang teman-teman. Ternyata rumah sangat dibutuhkan. Oke, yuk lanjut terus. Di depan kita akan belok kiri teman-teman. Itu mungkin kalau yang lurus terus itu yang ada itunya mungkin akan sampai ke Sungai Bogowonto. Tapi saya ambil yang ke belok kiri teman-teman nih. Di sini sudah kapling siap bangun murah. Tuh teman-teman, kalau yang ingin beli rumah bisa di sini. Yuk ikuti terus perjalanan saya, masih lanjut teman-teman. Duh, suasananya adem banget teman-teman. Ini masih belok kanan. Kita masih stay menyusuri jalan ke Puntuk. Nah, ini teman-teman, ini juga bisa ke Puntuk, ini lebih dekat. Nanti saya pulangnya akan lewat sini, tapi saya berangkatnya cari yang lebih jauh teman-teman, karena
supaya teman-teman juga tahu situasi di sekitar sini. Nah, teman-teman lihat itu, di sini sudah dibangun perumahan. Lihat, dibangun perumahan keren teman-teman. Sudah jadi semua tuh, teman-teman bisa lihat. Tanah ini dijual 240 meter persegi. Teman-teman yang mau beli rumah bisa beli di sini. Depannya perumahan tuh teman-teman. Rumahnya bagus-bagus. Yang paling ujung sendiri beda sendiri tingkat, mungkin yang punya tanah teman-teman. Tuh rumahnya. Depan sana juga ada teman-teman. Jadi ini apa, karena jalan agak trap turun ke bawah, jadi dibikin trap. Nah, ini juga perumahan nih teman-teman. Ini yang di bawahnya yang tadi. Nah, sayangnya rumahnya nggak berhadapan-hadapan nih teman-teman. Harusnya berhadapan-hadapan lebih bagus, tidak menghadap, satu menghadap belakang, satu menghadap ke depan. Yang hadap-hadapan yang sini. Nah, ini juga teman-teman, perumahannya. Keren sih, udah jadi. Dulu waktu saya kesini masih dipatok-patok loh teman-teman. Sekarang sudah jadi seperti ini. Ini ada jalan juga untuk menuju ke perumahan. Ini sebetulnya depan sini kalau dibuat taman bagus ini. Yang di bawah juga ada teman-teman tuh. Ya sayangnya akses jalannya nggak dibuat bagus, masih tanah. Yang dibuat bagus yang di atas. Nah, ini juga depan. Kalau yang di pinggir jalan ini sih untuk buat akses jalan lumayan. Sudah rame kan teman-teman, banyak perumahan-perumahan. Jadi walaupun masuk-masuk ke dalam tapi akses jalan cukup baik. Jangan khawatir, mobil bisa masuk. Toko-toko juga ada loh teman-teman. Jadi jangan takut kalau tinggal di sini, karena toko juga di depan itu sudah Sungai Bogowonto tuh teman-teman. Jadi dulu kita kalau pelajaran pramuka yang harus hiking jalan itu nyebrang Sungai Bogowonto ini dulu dengan namanya getek teman-teman. Kalau orang zaman dulu tahu apa itu getek. Getek itu kayak semacam perahu yang dibuat dari bambu, digabung-gabung. Nah itu kita naik ke situ nih teman-teman. Tuh Sungai Bogowontonya tuh teman-teman. Nah tuh airnya lagi banyak ini teman-teman. Saya nggak usah turun ke bawah ya. Ini dulu kita nyebrang sungai ini teman-teman kalau mau pelajaran pramuka yang hiking dan atau mau kemah di Punduk yang nanti akan saya tuju. Oke, yuk lanjut jalan. Tuh teman-teman, sudah dibuka lahan, sepertinya mau dibuat perumahan di sini nih.
Tuh, udah dipotong-potong pohon-pohonnya. Ternyata lokasinya memang enak sekali sih di tempat ini untuk dibuat rumah, teman-teman. Kalau saya suka situasi-situasi yang seperti ini. Sepi, jalan sendiri nih teman-teman. Biasanya rame-rame dengan teman-teman setiap hari Selasa, tapi berhubung banyak yang berhalangan, ya sudah saya jalan sendiri. Sekaligus ngevlog ya teman-teman, khususnya bagi warga Purworejo yang mengalami dulu pernah kemah di daerah Puntuk. Ayo kita lihat kembali Puntuk teman-teman, supaya teman-teman bisa bernostalgia yang dari Purworejo. Ikuti terus ya perjalanan saya ya. Ini anggap aja saya pramuka zaman now teman-teman, hiking sendiri. Tuh teman-teman bisa lihat ada pohon jeruk Bali di sini teman-teman, tuh lihat nggak? Nah itu saya ada pohon jeruk Bali ini teman-teman. Saya agak jauh dikit ya biar kelihatan. Nah itu jeruk Balinya gede banget loh teman-teman. Nih lihat teman-teman, tuh gede banget kan. Yuk saya mau jalan lanjut terus teman-teman. Tuh jalannya naik tuh teman-teman. Hiking zaman now sendirian nggak apa-apa, yang penting sehat teman-teman. Di sini sendiri, nggak takut hantu kok. Walaupun lumayan sepi loh teman-teman, ini agak sepi loh. 1-2 yang lewat tuh, suara penggerek, binatang penggerek loh teman-teman, karena musim kemarau sudah mau tiba. Walaupun kalau malam hujannya deres, siapa takut jalan sendiri ya enggak? Yang penting sehat, oke? Tuh jalannya naik teman-teman, lumayan buat olahraga pagi. Wajah boleh buli ya teman-teman, tapi bahasa medok. Karena lahir sudah di Jawa Tengah lagi, desa lagi. Saya lahirnya di desa teman-teman, tapi saya bangga jadi orang Indonesia dan jadi orang desa. Kalau teman-teman yang orang desa merasa rendah diri, rugi teman-teman. Orang kota itu makannya segala sesuatunya dari desa. Mau beras, mau sayuran, apa-apa dari desa teman-teman. Jadi jangan malu, jangan rendah diri menjadi orang desa. Oke, jalan terus. Kalau yang mengenal keluarga kami, dulu kami disebutnya londo susu. Ya, zaman kami kecil-kecil, orang tua kami usahanya pemerahan susu. Jadi untuk warga Purworejo dan Kutoarjo dan sekitarnya, dulu banyak minum susu asli, susu sapi dari keluarga kami. Salam londo susu. Nah ini loh teman-teman, jalan menuju ke Puntuk, jalan lain. Ini kalau ini yang dari Bendungan Boro teman-teman bisa lewat sini. Jadi yang dari arah jalan Jogja bisa lewat sini untuk menuju ke Puntuk. Jadi ada beberapa jalan sekarang teman-teman. Kalau dulu memang kami harus nyeberangi sungai. Yuk terus ikuti. Ini ada kolam lele teman-teman. Ibu-ibu suka ngenjang ibu. Tuh ada kolam ikan tuh teman-teman. Iya ikan kolam lele nih loh teman-teman. Tuh lelenya. Tuh, makannya kangkung. Tuh, pemanfaatan lahan teman-teman. Ini saya sudah semakin dekat teman-teman ke Puntuknya.
Jangan penasaran ya, kita lihat saja nanti seperti apa Puntuk zaman sekarang. Bagi yang tidak ada di Purworejo, kalau yang berada di Purworejo mungkin sudah tahu ya. Nah, di depan ini juga ada jalan teman-teman yang menuju Sungai Bogowonto juga. Ini ke sana menuju Sungai Bogowonto juga teman-teman, yang sudah cukup ramai. Nah, itu di depan sana nanti. Kita akan memasuki kawasan Puntuk. Ayo yang sudah penasaran, sebentar lagi ya. Tuh teman-teman bisa lihat, sudah ada gerbangnya. Sasana Pramuka Astono Rumekso Taruno sekarang namanya itu. Dulu Puntuk teman-teman. Yuk lanjut, jalannya naik ke atas sana teman-teman. Semakin dekat kita dengan lokasi Puntuk. Ini sekolah-sekolah SD yang banyak yang tutup teman-teman karena nggak ada muridnya. Tuh, menjadi terbengkalai, sayang sekali bangunan-bangunan bagus. Yuk lanjut terus. Semakin mendekati pintu gerbang teman-teman, ada mentok-mentok di sana. Ini teman-teman, untuk pintu masuk namanya sekarang itu. Yuk kita masuk ke dalam seperti apa. Itu teman-teman pintu gerbangnya sekarang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang dulu, yang dari Purworejo, yang mungkin tidak berada di Purworejo. Ini sekarang pintu masuk ke, dulu namanya Puntuk, sekarang ini namanya teman-teman. Masih tetap juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan pramuka, tapi dalamnya seperti apa? Yuk lanjut kita lihat di dalam. Lokasinya masih tetap hijau teman-teman, cuma tidak seperti hutan seperti dulu karena memang sudah ditata, sudah rapi. Jadi seandainya untuk perkemahan sudah sangat mendukung. Tuh, jalannya juga sudah aspal. Untuk trek sepeda juga bisa nih teman-teman, karena di tamannya nanti ada untuk trek sepeda. Jadi untuk anak-anak juga cocok, untuk orang tua pun cocok. Ini terus masuk ke dalam teman-teman. Inilah, kalau teman-teman dulu yang melihat ini sebagai hutan, teman-teman masih seperti hutan ya kan, tapi rapi teman-teman, ditata rapi. Tuh saya lihatkan sekelilingnya ya, tuh rapi, walaupun pohon-pohon masih banyak ya kan, tapi rapi teman-teman. Yuk kita lihat ada apa di dalam. Nah, itu di depan teman-teman. Kita akhirnya sampai di taman. Namanya Heroes Park sekarang, bukan Puntuk lagi. Puntuk zaman dulu teman-teman. Tapi kalau orang dulu taunya ya Puntuk.
Tapi sekarang sudah menjadi Heroes Park namanya. Nah, itu teman-teman. Saya nanti akan keliling ya ke Heroes Parknya. Ini ada jam kunjungnya teman-teman. Jam kunjungnya jam 5 sampai jam 18. Tuh. Di sana ada tunas kelapanya, tetap dipakai untuk kegiatan pramuka teman-teman. Di sini juga biasanya suka dipakai untuk senam. Ini itu ada gazebo-nya di sana, pendopo. Tuh teman-teman. Nah, ini saya di depan Heroes Park teman-teman. Ya, saya posisinya depan Heroes Park ini. Itu. Oke, yuk saya masuk ke dalam ya supaya teman-teman juga bisa tahu. Tuh dari sini, tuh teman-teman bisa lihat Heroes Park yang dulu puntuk. Ya, oke yuk saya jalan. Dulu teman-teman, lokasinya ada tempat-tempat untuk jualan. Sudah dibuat bagus. Jadi kalau hari Sabtu Minggu biasanya rame sini teman-teman. Sedang ada pemotongan rumput teman-teman tuh. Inilah Heroes Park teman-teman tuh. Yuk saya keliling ya. Maaf agak ribut ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Tuh di sana, di jauh di sana tuh kamar mandi teman-teman. Yuk saya keliling ya. Tempat-tempat sampah pun ada. Nih teman-teman lihat. Semua bangku-bangku untuk tempat duduk. Tamannya tuh teman-teman bisa lihat, mulai bagus tanaman-tanamannya. Ini lambang tunas kelapanya. Saya lihatkan dari depan ya teman-teman. Nanti tunas kelapanya saya lihatkan dari depan besar teman-teman. Nah, itu tamannya. Jadi itu untuk sekaligus untuk trek-trek sepeda itu teman-teman. Itu yang jauh di sana bangunan, kelihatan itu kamar mandi. Cukup banyak kamar mandinya. Ini taman-taman dengan tempat duduk untuk spot-spot foto juga bagus teman-teman. Tuh, yuk kita jalan. Inilah Heroes Park yang dulu puntuk, terkenal dengan nama puntuk. Sekarang sudah menjadi bagus seperti ini teman-teman, siap dipakai untuk kegiatan apapun juga. Untuk outbound, untuk berkemah, semuanya sudah mantap sekarang. Hidup Purworejo bersama dengan bupati-bupatinya, maju terus, harus bangun kota Purworejo. Nah itu tunas kelapanya di dalam sana teman-teman. Nah itu, ini dari belakang ya. Tuh tunas kelapanya di situ teman-teman tuh. Masih stay ada tunas kelapa karena memang masih dipakai untuk kegiatan pramuka. Jadi ada jalan untuk jalannya supaya tidak menginjak rumput teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin bersantai bersama keluarga dan anak-anak, bawa sepeda kecil lah atau apa, di sini cocok sekali teman-teman. Tidak terlalu panas, rimbun, sehat, udaranya segar. Teman-teman bisa lihat kan? Tuh. Tuh. Keren wes pokoknya teman-teman. Saya sudah beberapa kali ke sini dari mulai dibangun
sampai sekarang sudah jadi. Ini saya muterin nih teman-teman. Tuh di sana. Ini bisa untuk tempat-tempat kemah-kemah teman-teman. Ini videonya agak panjang sedikit teman-teman, nggak apa-apa. Karena ini pasti bagi warga Purworejo yang seusia 50 tahun ke atas, tempat ini tidak asing lagi bagi yang bersekolah di Purworejo. Di situ ada panggung teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kegiatan kesenian atau apa, di situ ada panggung. Tuh teman-teman, tuh. Tinggal dipasang lighting segala macam, keren kalau malam. Yang nonton bisa duduk-duduk bersekitaran di taman-taman ini, ya kan? Hutannya masih dipelihara, pepohonan-pepohonan, jadi tetap udaranya segar sekali. Tempat-tempat sampah. Ini saya shoot dari sini teman-teman, tuh, dari kejauhan ya. Tuh, keren kan? Keren sekali teman-teman. Saya jalan menyelusuri jalan-jalan setapaknya ini teman-teman. Tempat sampah ada di mana-mana. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Ya teman-teman, kita jaga kebersihan lingkungan kita supaya tetap bersih, sehat. Tuh teman-teman, tetap dipelihara loh. Dipotongin rumput-rumputnya. Ini bisa untuk trek sepeda teman-teman, bisa keliling muter. Nah, itu bangunan yang di sana teman-teman. Itu kamar mandi. Kamar mandi cewek dan kamar mandi cowok. Jadi teman-teman kalau ada pramuka ataupun kegiatan apapun, jangan takut karena disediakan fasilitas, pokoknya lengkap. Tuh teman-teman kamar mandi. Tuh teman-teman kamar mandinya. Ya kan, yang di atas sana kamar mandi untuk cowok-cowok. Ini trek, bisa untuk trek sepeda muter loh teman-teman. Ini saya berada di bawah. Ini Heroes Parknya di atas sana. Ada bapak-bapak juga yang lagi santai di sini. Di sini untuk kemah-kemah juga keren tempatnya. Tuh teman-teman. Untuk outdoor di sini bagus sekali. Itu teman-teman kamar mandi pria. Itu kamar mandi pria. Yang atas ini kamar mandi wanita. Nih. Nah. Ini kamar mandi wanita teman-teman, cukup banyak tuh. Jadi jangan takut, fasilitas lengkap teman-teman di sini. Tuh. Ya. Saya akan keliling-keliling lihatkan dari sini. Tuh teman-teman. Ya. Suasananya enak, sejuk. Ini tempat untuk disediakan untuk mereka yang mau berjualan teman-teman. Keren ya, bagus. Sudah disediakan tempat juga bagi mereka yang mau berjualan di sini teman-teman tuh. Keren kan? Nah, jadi ini teman-teman ya, namanya Heroes Park. Heroes Park tuh di dalamnya kelihatan tunas kelapa yang besar sekali. Lambang pramuka teman-teman. Tuh. Di sana
Joglo. Oke teman-teman, inilah puntuk zaman sekarang, beda dengan puntuk zaman dulu ya. Taman Heroes Park. Dari Taman Heroes Park, sampai jumpa bersama dengan Londo Jenar. Ikuti video-video selanjutnya. Tolong like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya tuh loh, supaya tidak ketinggalan video-video saya. Oke, sampai jumpa.